Terus juga LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Ini kan cuma yang dilaporkan kepada publik itu setiap tahunnya cuma agregat saja yang diterimanya saja. Tapinya kemana, dari mananya. Nah ini perlu ke depan Pak, dibuka. Primus. Jangan Primus. Terima kasih Om Oji, Kakak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit saja, tapi juga saya sependapat dengan kawan-kawan, khususnya berbicara tentang LPDP, ya. Karena kalau bicara anggaran yang 32 triliun yang disampaikan Pak Heru itu, saya kadang-kadang ketawa Pak dalam hati. Bapak yang menentukan anggaran kan, maksudnya yang mengatur fiskal kan Anda-Anda juga gitu loh. Nah, harusnya ditambahkan menurut undang-undang, karena memang mekanismenya seperti itu. Jadi terkesan tuh tadi cuman ngasih tahu aja, nggak butuh persetujuan, ya kan? Jadi kita harus memulai lagi, ya. Ini langkah yang strategis, ya. Kita harus saling percaya. Semoga bisa lebih ke depan, hubungannya bisa jauh lebih baik, betul Pak. Baik, yang lainnya tentu saya tidak berbicara karena khusus saya memang lihat emang udah ngincer Pak Darto nih saya sebenarnya. Jadi bahan inceran ya, gitu. Udah gitu main kecil lagi. Mungkin karena kalian main kecil jadinya itu ada berani, gitu lah. Oh gitu, karena dipercaya, gitu kan. Baik, jadi begini. eh Apa yang dikatakan tadi Haji Charles itu dan Gus Imron itu, saya sependapat. Saya yakin juga yang hadir di sini termasuk semuanya sependapat. Ini masalah trust yang dibangun. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Apakah LPDP butuh inovasi baru? Saya rasa ya, mekanismenya. Nah ini harus kita buat Pak, terobosannya. Sekarang ini kan nggak bisa ditutupi dari publik. Ini kan netizen ini teriak-teriak nih. Masyarakat diwakili oleh netizen ini teriak-teriak. Mereka punya hak yang sama, tetapi tidak bisa mengakses. Jadi saya tidak berbicara soal timur lagi, tetapi faktanya memang daerah timur itu lebih tertinggal. Jadi kalau misalnya yang 3,93 itu diberikan kepada timur semua, saya setuju. Karena ini masalah keadilan. Besar, iya. Beberapa tahun yang lalu juga lebih besar. Saya pernah 4 lebih, kalau tidak salah Pak Heru ya, atau 6 kalau tidak salah, 2-3 tahun yang lalu, seperti itu. Dan ini, Pak, kalau ini ada hubungannya Pak, dengan keputusan MK juga. Penerimaan beasiswa, penerimaan anggaran pendidikan itu swasta juga. Artinya nanti ke depan ini efek dominonya adalah seluruh masyarakat, lapisan masyarakat ini berhak. Bahkan bukan tidak mungkin adalah nanti orang yang mau kuliah lewat LPDP saja. Tidak harus berprestasi, tidak harus tidak mampu, kan itu beasiswa tuh. Pertama, satu harus berprestasi, kedua tidak mampu. Tapi kalau saya boleh tekankan yang tidak mampu dulu Pak. Kadang-kadang yang berprestasi itu belum tentu tidak mampu. Karena di Indonesia itu yang berprestasi itu orang tuanya di atas rata-rata punya kemampuan secara finansial. Nah ini harus dipilah Pak. Nah terus juga LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Ini kan cuma yang dilaporkan kepada publik itu setiap tahunnya cuma agregat saja yang diterimanya saja. Tapinya kemana, dari mananya. Nah ini perlu ke depan Pak, dibuka. Orang ini bagaimana nih diterima. Terus juga persyaratannya tidak perlu diperberat Pak. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Nah,
Banyak di antara mereka itu, ya, kawan-kawan yang memberikan masukan kepada saya karena pengen, Pak. Ada contoh 2 tahun yang lalu saya sudah WA sama Pak Heru karena saya punya keponakan. Pinter, Pak, dapat beasiswa hukum di Leiden. Ini nggak aba-aba, Pak. Tapi dia anak yatim. Saya mau bantu, kurang juga. Besar, Pak, kebutuhannya. Tapi diambil perusahaan sana, Pak. Dengan perjanjian nanti jadi warga negara sana. Dia terima, Pak. Walaupun dia dengan nangis-nangis kayak begitu. Ini fakta, Pak. Itu saya, Pak. Anggota Komisi 11. Kalau punya privilege, ternyata tidak mempan juga ke Pak Heru. Apalagi rakyat Indonesia yang lain. Apalagi yang demo-demo kayak begitu. Nggak, mau dia S2, nggak mungkin bisa dapat. Kecuali punya akses. Nah, akses ini, Pak, yang harus transparan. Maksud saya. Semuanya harus terbuka. Kita buka-bukaan saja. Dan sekedar informasi, saya tidak punya sosmed, jadi habis ini pakai buzzer diserang saya masih tetap tidur nyenyak. Karena saya nggak membaca. Itu. Kadang-kadang kan setiap lembaga instalasi punya pendukungnya, habis ini komentar kalau jadi sesuatu, tapi saya rasa itu sudahlah, tinggalkan. Bapak, Ibu, kita ada di jabatan ini bukan karena kepandaian kita, Pak. Ini qadarullah, takdir Allah. Yang mau jadi di tempat ini, banyak yang jauh lebih baik di tempat saya ini, Pak. Lebih mampu. Kenapa saya? Mungkin saya bisa berbicara seperti ini. Begitu juga Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau saya sedikit, ya, bukan mau ngajarin. Bapak dan Ibu ini jauh lebih pandai. Tapi saya rasa ini cuman ingin mengeluarkan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap lapisan. Nah itu. Jadi saya berharap, Pak, saya nggak sedang marah, Pak, ya. Saya cuman ini aja. Dan juga tidak sedang acting, ini beneran. Ya. Jadi jangan-jangan ini. Dan ini kan karena Pak Darto kecil, Pak. Jadi agak berani saya. Gitu. Kalau ke inspektorat Pak Heru saya agak santun dikit. Gitu. Dan terakhir, Stan, ya. Siapa di sini kawan-kawan dari Kemenq lulusan Stan? Saya rasa banyak, Pak, ya. Dan berkarir, apalagi BPK. Hampir. Nah, ketua komisi juga alumni Stan. Pak Darto juga. Apakah waktu itu tinggalnya di mana, Pak? Di PJMI kan, Pak? Ngekos. Kenapa saya ketawa? Itu fakta, ya. Iya, karena mereka mantan di sana. Saya tahu itu. Sekarang setelah COVID, ini aspirasi dari masyarakat sana. Saya penting rasanya. Itu bukan daerah pemilihan saya, Pak Ozi, kakak. Tapi, ya, saya ke sana sholat, saya ditegur sama RW-nya. Mantan Stan ternyata. Gitu loh. Bukan mantan Stan. Dia punya rumah kos-kosannya untuk orang Stan. PJMI itu, Pak, itu terkenal, ya, tempat lesnya anak-anak Bintaro dan Cilduk. Ini kalau ada Pak Mekeng, anaknya aja les di situ, Pak. Jadi kalau mereka setiap yang belajar di sana, kalau weekend libur, dia tetap di sana yang dari daerah, itu buka les. Bahkan sorenya, malamnya buka les. Jadi ilmu yang dia dapat, langsung dia terapkan. Bahkan tidak hanya matematika, Pak. Bahasa Inggris pun lesnya di situ. Nah sekarang tidak ada itu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ditutup. Dan masyarakat yang berinvestasi itu, dia bikin kos-kosan itu, gulung tikar. Ada yang masuk rumah sakit. Kenapa? Karena Stan bangun asrama. Bagaimana ekonomi ini bisa bergulir, Pak? Mata rantainya dipotong. Jadi saya rasa, ya, Pak Heru, ya, ini kawan-kawan nih mantan Stan, harus ada kunjungan nih, kunjungan spesifik ke PJMI. Lihat, apakah ada Bapak, ada Pak, namanya Pak Rio. Itu kena stroke, Pak. Waktu dia pikir karena demand-nya tinggi, ya, terhadap calon mahasiswa Stan ini, dia bangun 5 lantai nih.
Karena kapan lagi pas COVID, ini waktu yang tepat nih, nggak ada orang, dia bangun nih. Dia pinjem bank, ternyata tidak ada, kosong. Nah ini menurut saya menjadi berikutnya mau ditindaklanjuti terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan, saya sudah menggugurkan kewajiban saya. Semoga ada kabar baik buat mereka dan bisa harapan mereka tentu saja bisa terpenuhi ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan pimpinan. Mohon maaf sekali lagi kalau saya agak ceplas-ceplos ya, karena ini penting rasanya dua hal yang harus kita tindak lanjuti supaya tidak ada kecurigaan di antara kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.